Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen Kultur Studi Herzazul MA. Terlebih dahulu perkenalkan sebelumnya kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nurhaliza Septiani, Helmi Faverli, dan Farinda Dwi Rahma. Adapun topik yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai analisis wacana historis model Ruth Wodak. Nah, apa sih wacana historis model Ruth Wodak ini? Wodak memperkenalkannya pada mulanya untuk mengkritisi rasisme dan adanya pertarungan kelas di Austria pada masa pra dan pasca Hitler, sampai dengan situasi kontemporer atau pada saat ini. Dan menurut Green, Wodak secara eksplisit memaparkan pendekatan yang menghubungkan antara aksi, genre, wacana, dan teks. Selanjutnya, menurut beberapa tokoh dan kutipan, pendekatan wacana historis memahami bahasa, tulisan, dan lisan sebagai bentuk praktik sosial menurut Fairclough. Wacana adalah cara untuk menandakan domain atau praktik sosial tertentu dari perspektif tertentu. Pendekatan wacana historis adalah usaha untuk bekerja dengan pendekatan yang berbeda, serta multi-metodis dan berdasarkan berbagai data empiris serta informasi latar belakang kesejarahannya, yang dimana sebenarnya dalam wacana historis mencoba mengintegrasikan sejumlah besar pengetahuan yang ada mengenai sumber-sumber historis dan latar belakang sosial dan politik di mana kegiatan diskursif disematkan. Selanjutnya, analisis dimensi historis tunduk pada perubahan diakronis menurut Wodak. Dan terakhir, dan tak kalah pentingnya juga perihal ini tidak dipandang sebagai informasi tetapi sebagai teori sosial yang mampu menjelaskan konteksnya. 3 macam pendekatan analisis wacana historis Wodakian yang secara spesifik diterapkan dalam 3 dimensi, yaitu yang pertama, telah menetapkan isi atau topik yang spesifik di mana dari wacana tertentu dengan bahan diskriminasi, peminggiran, suborganisasi yang paralel dengan analisis Wodak atas rasisme, antisemitisme, dan nasionalisme. Yang kedua yaitu strategi diskursif atau termasuk argumentasi strategi dengan apa yang sedang diselidiki dari sebuah studi kasus atau fenomena yang sedang terjadi. Dan yang ketiga yaitu cara linguistik sebagai jenis dan realisasi linguistik spesifik yang tergantung konteks stereotip diskriminasi diperiksa. Oleh karena itu, dengan adanya strategi tersebut diharapkan nantinya Wodak bermaksud menerapkan rencana praktik yang kurang lebih akurat untuk mencapai tujuan sosial, politik, psikologis, atau bahasa tertentu. Dan bagi Wodak yang terpenting, keputusan yang terus-menerus dibutuhkan dan dibuat secara eksplisit. Upacara adat Berokohan dilihat sebagai salah satu dari 3 contoh adanya analisis wacana historis Wodakian. Berokohan adalah teks, sekaligus konteks selamatan atau upacara memanggil roh dan leluhur untuk ikut bekerja sama dalam aksi. Dan hal ini tentunya tidak bisa disamakan dengan kebanyakan aksi yang dilakukan dalam memprotes satu hal dengan cara yang tidak memasukkan unsur gaib atau tradisi atau pemanggilan roh-roh purba. Berokohan sebagai upacara terdapat ritual di dalamnya seperti adanya doa. Dalam teks sejarah yang bertujuan untuk mempertahankan penggunungan Kandeng dari sejak tahun 2008. Dan biasanya upacara Berokohan dipimpin oleh seorang Gunratno sebagai sedulur sikep. Tujuan dari adanya upacara Berokohan ini adalah sebagai bagian dari permintaan manusia yang masih hidup pada mereka yang sudah ada di alam lain atau mati, untuk melakukan bela konservasi dalam mempertahankan ekologi dan hutan penggunungan Kandeng. Dan jika dilihat lebih lanjut, komunitas sedulur sikep dalam hal ini sekaligus mewakili gambaran seperti layaknya gerakan buruh yang turun ke jalan yang melatar belakangi adanya wacana historis, pengetahuan tentang ketahanan pangan yang dilambangkan sebagai makanan dalam sajian Berokohan. Selanjutnya, metode restriksi dipakai untuk menghalau masyarakat yang ada di sekitarnya dengan menetapkan begitu ketat dan tidak inklusif dalam mengelola zona pemanfaatan yang sebagaimana sudah diatur dalam undang-undang. Sebab,
Zona pemanfaatan nantinya akan dijadikan sebagai pusat rekreasi dan kunjungan wisata. Adanya isu penghapusan wacana historis pengetahuan perempuan via teks ekofeminisme. Kehadiran teks kritis ekofeminisme secara etimologis sebagai akibat dari irisan dan gesekan dan teori-teori dalam feminisme dan environmentalisme. Sementara itu, secara terminologis, ekofeminisme diperkenalkan oleh Francois de Ebon dalam bukunya Le Feminisme yang berbunyi, ekofeminisme tidak hanya mengaitkan perempuan dan lingkungan, tetapi juga spiritualitas, krisis kehancuran bumi yang merupakan suatu dan devaluasi bumi sekaligus devaluasi perempuan. Terdapat 3 pembagian matra gender terhadap isu lingkungan. Yang pertama, perempuan mewakili sebagai kelompok paling miskin. Kedua, perempuan dan laki-laki menggunakan sumber daya alam secara berbeda dan karenanya mendapatkan peran yang berbeda dalam struktur ekonomi, sosial, dan budaya. Sementara itu, kenaikan populasi dunia juga menimbulkan banyaknya permasalahan, di antaranya adalah agrikultur tanah yang terpinggirkan, hilangnya kekayaan biodiversitas atau hilangnya area yang dilindungi, eksploitasi hutan yang secara berlebihan, dan bertambahnya populasi manusia menyebabkan migrasi dalam skala besar. Dan dengan adanya perubahan iklim, mempengaruhi perempuan akan berdampak pada 5 aras, di antaranya adalah 1. Bencana alam, yang kedua ketahanan pangan, yang ketiga ketahanan air, yang keempat ketahanan ekonomi, yang kelima ketahanan energi, dan dalam hal ini perempuanlah yang menjadi paling rentan mengalami ketidakadilan dalam hal gender jika dilihat dari adanya wacana historis. Brokohan sebagai wacana historis melawan homogenitas aksi tolak semen. Melalui produksi ritual brokohan yang dilakukan oleh masyarakat Rembang dalam rangka penolakan PT Semen. Dalam teks yang dibaca bertujuan untuk menganalisis beberapa aspek dan implikasinya. Adapun tujuannya adalah sebagai pemahaman memadai tentang konstruksi identitas sedulur sikap dalam tradisi brokohan yang disisipkan di akhir aksi protes melawan korporasi semen yang ada di Rembang, Pati, Semarang, Surabaya, dan Jakarta. Seperti yang diketahui secara bersama, definisi diskursus atau wacana tidak dapat dipisahkan dari adanya teks yang hanya ditulis oleh penulis tanpa maksud, akan tetapi menurut Van Dijk tahun 1997 mendeskripsikan bahwa bahasa yang diskursif terdiri dari beberapa seri kata. Dan dalam perspektif Wodakian, brokohan sendiri sebagai sebuah ritual yang dapat dianalisis sebagai kekuatan untuk menghidupkan kembali semangat dan ideologi Samin atau Saminisme, yaitu dengan melihat sejarah dan jejak frasa dan makna. Sementara itu, wacana dan gender juga harus perlu diteliti karena individu ketika memproduksi wacana tidak lepas dari rasa dan kesadaran sebagai perempuan atau laki-laki dalam negosiasikan artikulasi. Pegunungan Kandeng diwacanakan sebagai seorang ibu yang pemurah dalam narasi. Kata-kata dari Ibu Bumi Wes Marangi, Ibu Bumi Dilarani, Ibu Bumi Kangadili adalah sebuah seruan pada korporasi semen yang dicitrakan sebagai aktor yang menyakiti ibu, yaitu bumi. Karena sejatinya, menurut sedulur sikap, ibu adalah makhluk seutuhnya yang harus dijaga keutuhannya. Kapitalisme dan pembangunan dalam hal ini dinarasikan sebagai yang menyakiti ibu. Dan menurut makna, dari adanya aksi protes tolak semen ini, mereka akan mendapatkan hukuman dari ibu. Makna dari hukuman ini adalah sebagai bencana alam yang akan terjadi apabila pegunungan Kandeng dihabiskan untuk produksi ekspor semen. Oleh demikian, itulah frase ini hadir sebagai contoh bagaimana stereotip modernitas memandang bahwa sedulur sikap atau komunitas Samin sebagai terbelakang dan bodoh, dan tidak berpendidikan dapat diurai secara kritis via pendekatan Wodakian. Sekian paparan dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.